Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tema hari ini begitu menarik ya. Wanita terbaik ya. Itu gambar itu bukan alat makeup istri saya ya, warna-warni untuk blush on, eyeshadow dan lain sebagainya. Kan. Ya. Wanita terbaik. Wah, ini tema yang sangat menarik ya, mungkin ada yang merasa berlebihan juga ya. Wanita terbaik itu seperti apa sih? Itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan mengapa Gereja Reformasi Indonesia tiba-tiba kasih tema wanita terbaik? Karena kita memperingati Hari Ibu. Loh, Hari Ibu kan tanggal 22 Desember itu Hari Ibu Nasional. Ya, kita memperingati Hari Ibu Internasional yang jatuhnya minggu yang lalu. Loh, terus kenapa baru sekarang? Karena minggu lalu kita masih membahas trilogi kenaikan. Ya. Lalu kenapa GRI merayakan Hari Ibu? Ya, Hari Ibu ini menurut sejarahnya awalnya dari Amerika. Baru menjadi hari libur nasional tahun 1914. Kalau di Indonesia yang tanggal 22 Desember dari Persatuan Wanita Indonesia, mereka membuat dulu setelah Sumpah Pemuda 1928, wanita-wanita juga mau berkontribusi untuk persiapan dan kemajuan bangsa Indonesia dan persiapan kemerdekaan. Karena itu setelah Sumpah Pemuda dibentuklah juga organisasi wanita dan mereka memulai Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 pada tanggal 22 sampai 25 Desember. Ya, kemudian terus berlanjut sampai Presiden pertama, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden untuk menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Nah, kita mengikuti kalender internasional, bukan karena kita mau go internasional, tetapi karena tanggal 22 Desember itu kita sedang rally Natal. Jadi tidak mungkin kita mengesampingkan rally Natal. Maka hari ini kita memperingati Hari Ibu. Selamat Hari Ibu bagi para ibu. Ya, bapak-bapak jangan khawatir, bulan depan ada Hari Bapak. Ya, kita semua akan kebagian. Ya, menurut jatahnya masing-masing. Kenapa GRI merayakan Hari Ibu? Karena Tuhan mengasihi dan mengapresiasi wanita. Tuhan menciptakan manusia pertama langsung sepasang, satu paket, ya, sepaket walaupun sering tidak sepakat, ya. Tapi suami dan istri, Adam dan Hawa, ya, Tuhan menciptakan dari pertama wanita. Lalu Hawa itu menjadi ibu dari semua manusia. Ya, dia wanita pertama. Lalu ketika Yesus berinkarnasi di dalam dunia, dia tidak datang langsung menjadi orang dewasa, tetapi dia datang masuk melalui rahim seorang wanita, seorang ibu. Sehingga kalau Tuhan menghargai ibu, tentu gereja kita juga menghargai para ibu. Lalu apakah ibu-ibu hanya berharga di Hari Ibu? Tentu tidak. Ya, yang pertama tahun 1914. Ada ribuan tahun sebelumnya tidak ada Hari Ibu. Ya, tetapi sejarah mencatat dan di dalam kehidupan kita masing-masing tentu kita semua merasakan kasih sayang ibu. Ya, walaupun sering cerewet ya, sebagian. Ya, tetapi dengan tangan seorang ibu maka menghasilkan generasi-generasi yang bisa berkontribusi bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Ya, semua ada sentuhan seorang ibu, seorang wanita. Ya, nah sekarang kita memikirkan temanya. Wanita terbaik itu seperti apa sih? Ya, apakah dia harus memenangkan Miss Universe? Ya, atau apa? Miss World? Putri Indonesia? Ya, kalau tidak itu berarti tidak terbaik. Maka kata ter ini menjadi jebakan. Ya, wah saya sih wanita biasa, saya bukan wanita terbaik. Ya, karena ada lombanya yang katanya B3 itu. Brain, Beauty, Behavior. Ya, katanya gitu ya. Jadi fisiknya menarik, wajahnya cantik, lalu otaknya cerdas, kemudian perilakunya itu manis sikapnya.
Ya, itu gambaran wanita terbaik. Tetapi kalau ada lomba yang menang cuma satu, apakah yang lain itu tidak cukup baik? Ya, ataukah ada lomba yang terburuk? Ya, tidak ada lombanya. Ya, maka seolah-olah wanita yang memenangkan kontes, tapi dibilangnya kontes kecantikan, ya. Walaupun slogannya bukan hanya beauty, tapi ada brain, otak, ada behavior, perilaku. Tetapi tetap aja itu judulnya kontes kecantikan. Ya. Maka itu juga bisa mengaburkan pandangan kita tentang seperti apa sih wanita terbaik itu. Ya, mungkin ada yang berpikir harus cantik. Ya, wanita itu harus cantik, baru dibilang terbaik. Kalau tidak cantik, itu biasa-biasa saja. Ya, padahal yang namanya cantik itu sangat relatif. Ya, ini yang ada di layar ini cantik oriental. Ya, ada cantik itu macam-macam. Ya kan, ada yang bilang manis, ada yang bilang ayu, ada yang cute, macam-macam lah istilah. Ya, cantik pun cantik versi mana dulu? Ya, ada ras mongoloid, ada ras kaukasoid, ada android juga ya. Ya, lain itu ya. Ya, cantik itu beda-beda. Ya, beda-beda. Kebetulan ini wajah oriental yang saya ambil gambarnya. Tapi apakah wanita yang cantik, bahkan yang paling cantik itu adalah yang terbaik? Enggak juga tuh. Ya, ada orang yang cantiknya minta ampun, tapi orang pada nggak suka sama dia, nyebelin, ya, macam-macam. Maka cantik itu tidak bisa memonopoli apa yang disebut dengan wanita terbaik. Tentu cantik tidak dilarang. Kata Pak Pendeta, nggak penting itu cantik. Kalau gitu saya jelek aja. Ya enggak juga. Ya, cantik dan jelek itu relatif. Tergantung bagaimana orang membuat standar-standar tertentu yang akhirnya menjadi kesepakatan bersama di daerah tertentu. Ya, ada daerah yang bilang kalau wajahnya V-shape, ya seperti huruf V gini, wah tirus pipinya, lalu dagunya lancip, itu yang cantik. Ya, di Asia Timur biasanya seperti itu gambaran umum tentang cantik. Padahal beda-beda. Ada daerah-daerah, coba saja kita searching ya di Google. Itu ada daerah yang menganggap yang agak cabi, agak gemuk, berlemak, itu mancung atau bengkok. Ya, hidung yang nongkrong dan pesek seperti kebanyakan kita pun bisa cantik. Ya. Maka itu sangat relatif sekali. Walaupun sekali lagi saya tidak menentang kecantikan. Ya, ada yang mau merawat wajah pakai apa boleh. Ya, biar awet muda boleh. Tetapi jangan menjadikan kecantikan sebagai standar utama bahwa saya mau jadi wanita terbaik, maka saya harus cantik. Tidak, ya, demikian. Kemudian ada yang menganggap bahwa wanita terbaik itu harus punya karir yang sukses. Wah, di umur 30 dia udah mulai merangkak, merangsek masuk ke top manajemen. Ya, udah level manager. Umur 40 udah level direktur. Umur 50 udah CEO. Wah, umur 60 udah terlanjur kaya. Ya, udah 7 turunan. Ya, orang kadang merasa seperti itu, wah baru terbaik. Kalau saya bisa menjadi yang top of the top, mengalahkan orang lain, saya berkompetisi dengan sehat, saya menjadi yang terbaik, saya menjadi meniti karir sampai mentok di atas nggak bisa naik lagi, baru saya merasa sebagai wanita terbaik. Ya, kadang kan kita kalau lagi reunian gitu kan, apalagi kalau reuni yang salah paham, merasa ibu rumah tangga itu kerjaan yang tidak keren, tidak terbaik, ya. Maka semua berlomba-lomba ya meniti karir yang di rumah dikerjakan orang lain saja, ya. Bisa saja ya kadangkala kehidupan di perkotaan memang membutuhkan biaya yang begitu banyak sehingga seorang wanita, seorang istri, seorang ibu ada yang akhirnya terjun ke dunia karir karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Ya. Tetapi padahal ibu rumah tangga juga sangat berharga, ya, sangat berharga. Bayangkan mana hasil yang lebih baik? Anak yang dibesarkan oleh seorang ART yang mungkin tidak lulus SD atau
dibesarkan seorang wanita lulusan S1, S2, S3, dia membesarkan anaknya sendiri. Wah, itu saya yakin hasilnya beda. Ya, hanya kadang kita berada di situasi yang tidak mudah dan quote unquote memaksa wanita untuk ikut bekerja, ya, seperti pria. Zaman-zaman dulu kan wanita banyak yang tidak bekerja, tapi makin ke sini sudah ada makin kesetaraan, ya. Bahkan seringkali karir wanita lebih moncer, lebih cepat, lebih mulus daripada laki-laki. Kenapa? Karena memang penelitian membuktikan wanita itu multitalenta, ya. Multitalenta. Dia bisa sambil ngurus anak yang rewel, bisa sambil masak, bisa sambil nyuci. Dalam satu waktu yang sama dia bisa mengerjakan banyak hal dan semuanya konsen. Ya, kalau laki-laki, waduh, dia satu itu aja. Kalau udah dikasih yang lain dia stres, bingung, pecah konsentrasinya. Nah itu sudah terbukti dan saya juga sudah mengalami dan membuktikan sendiri. Ya, apalagi kalau misalnya kerjaan di rumah lagi libur, kita katakanlah kerja bakti di rumah. Wah, itu jangan coba-coba lawan wanita, ya. Maksudnya bukan bertengkar ya. Cepetan dia kerja, ya kita satu, dia tiga kerjanya. Ya, selesainya bareng. Itu memang kehebatan wanita. Tetapi jangan salah, ya, jangan membuat standar bahwa wanita terbaik adalah wanita yang karirnya sukses. Ya, enggak juga. Ya, enggak juga. Jadi jangan salah paham. Lalu ada yang merasa wanita terbaik itu wanita yang hartanya banyak. Ya, maka menjadi idaman para pria, ya, yang belum menikah. Ya, ini cantik versi Timur Tengah, ya, yang ada di foto ini. Ini istri dari salah satu pangeran Arab Saudi, ya, kaya raya. Mungkin itu wanita terbaik, ya? Tidak juga. Hanya saja memang kita hidup di dunia yang sangat mendamba-dambakan semua itu. Kecantikan, ya, kesuksesan karir, harta yang melimpah, ya, itu yang menjadi standar. Walau tidak diomongkan, tapi dalam hati kita, iya juga sih, gitu ya. Coba jombloan-jombloan yang berbahagia. Ya, ada jombloan di sini ya. Ya, pria yang belum punya pasangan. Ya. Kalau kalian ditawarkan atau dikenalkan seorang gadis yang cantiknya melampaui akal, ya, lalu karirnya tidak ada atasannya lagi, dia udah mentok karirnya di atas, lalu hartanya banyak. Ya. Seneng gak kalian? Ya, seneng, cuma gak berani ya. Kalau udah orang gitu, waduh serem dah. Ya, gak berani orang, mau kenalan aja gak berani. Ya, apalagi mau PDKT, ya kan? Mungkin takut, wah akhirnya nanti dia kepala keluarganya, ya kan? Ada laki-laki yang seperti itu. Ya, lebih baik saya tidak usah dapat yang seperti itu, ya. Nah, tetapi sekarang kita lihat ya, karena kita ini di gereja ya, kita harus melihatnya dari sisi rohani. Ya. Wanita terbaik, mari kita lihat dari perspektif Kristen. Sekali lagi, statement tadi tidak mengatakan cantik itu salah, tidak. Tidak mengatakan karir yang sukses itu salah, tidak. Bagus, itu tanda kalau kita sampai karir sampai puncak, artinya kita kerjanya udah bagus. Ya, maka kita bisa naik karirnya sampai ke atas. Begitu juga dengan harta, kalau orang tekun bekerja, dia rajin, tentu levelnya meningkat, ekonominya meningkat, ya lama-lama hartanya tambah banyak. Itu sangat manusiawi. Tetapi jangan membuat itu sebagai standar bahwa saya adalah wanita terhormat, saya adalah wanita terbaik. Mari kita lihat dari sisi rohani Kristen. Ya. Yang pertama tentu, wanita terbaik adalah wanita yang takut akan Tuhan. Ya, Lukas pasal 10 mengisahkan bagaimana ketika Yesus mengajar hal rohani, Maria mengambil pilihan yang terbaik. Itu kalimat Yesus sendiri. Maria memilih yang terbaik. Dia mendengarkan ajaranku. Ya, Marta ditegur sama Tuhan Yesus. Marta, Marta, ya, engkau sibuk melakukan yang lain. Ya, tentu ini berbeda dengan orang yang karena malas kerja cari-cari alasan.
Ya, ada orang yang gitu kan. Lah ini kalau memang lagi diajar, ya dengerin. Ya, kalau lagi nggak ada Tuhan Yesus mau bersihkan rumah, ya kerja bersihkan rumah. Kadangkala ada orang yang suka dengar kalau disuruh kerja nggak suka, dia sukanya dengar bengong-bengong gitu ya. Ya, ini lain. Maria rajin juga kerja. Hanya dia tahu kapan dia harus kerja, kapan dia harus mendengar suara Tuhan. Nah, kadang kita terjebak dengan kesibukan sebanyak-banyaknya, kita merasa makin sibuk, Tuhan makin senang. Belum tentu. Ya. Ada orang sibuknya luar biasa, termasuk pelayanan, melayani setengah mati, tapi nggak punya waktu mendengar suara Tuhan. Nah, jangan juga terbalik, saya suka Pak mendengar suara Tuhan, makanya saya nggak mau kerja, nggak mau kemana-mana, di kamar aja. Ya, baca firman terus, nggak pernah kerja yang lain. Wah itu keliru juga. Ya, kita harus bisa membagi kapan kita mendengarkan firman Tuhan, kapan kita bekerja, kapan kita pelayanan. Ya, hanya kita harus punya waktu sendiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang akan menolong kita untuk menumbuh kembangkan sikap takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ingat di Alkitab banyak kutipan-kutipan. Rasul-rasul semua ngutip. Yesus juga kutip dari Perjanjian Lama. Itu artinya apa? Mereka punya waktu belajar firman Tuhan. Ya. Setidaknya kalaupun tidak hafal ayatnya, alamatnya, ada tertulis. Ada pernah saya baca entah di mana. Pokoknya kalimatnya begini ya. Kalau orang begitu setidaknya dia suka dengar firman, dia suka baca firman. Sehingga itu terinternalisasi di dalam hatinya. Walaupun gak hafal titik komanya, gak hafal alamatnya. Nah, kita harus punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan supaya itu menjadi modal kita untuk hidup takut akan Tuhan. Berikutnya, seorang wanita yang terbaik adalah wanita yang bisa berdamai dengan keadaan. Ya, kita tahu bersama kisah Ruth. Ruth itu bukan orang Israel. Ya, Ruth itu menikah dengan anaknya dari Naomi. Ya, ketika terjadi paceklik di Israel, maka mereka merantau ke negeri Moab. Merantau. Lalu anak-anaknya Naomi, Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab. Ya. Lalu Naomi mengalami hal yang di luar dugaan dan sangat menyedihkan. Suaminya meninggal, habis itu kedua anak lelakinya meninggal. Tinggal 3 wanita. Wanita tua, Naomi, dan para menantu 2 orang, Orpa dan Ruth. Lalu Naomi suruh kalian pulang aja lah, kembalilah ke negeri kalian, kembali ke orang tua kalian, kembali kepada Allah kalian atau kepada ilah kalian. Saya udah tua, nggak punya apa-apa, ya saya nggak punya anak lagi, nggak mungkin punya anak lagi. Kalian pulang aja, Orpa pulang kampung. Tapi Ruth mengeluarkan statement of faith yang luar biasa. Ya, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Allah mula Allahku, di mana engkau mati, aku akan mati di sana. Ini wanita yang luar biasa, ya. Lalu di dalam kemiskinannya mereka pulang kampung dengan gagal total, nggak bawa apa-apa, ya, gagal total. Tetapi mereka tidak menyerah dengan keadaan. Ruth tidak menyalahkan Naomi. Gimana sih anakmu meninggal nggak tinggalin apa-apa buat saya, ya. Dia nggak komplain, dia tidak marah, bahkan dia tidak menyalahkan Tuhan, ya. Tapi lalu ketika kembali ke Israel, apa yang dikerjakan Ruth? Dia langsung kerja. Dia langsung kerja. Ini wanita yang luar biasa. Dia tekun sekali. Di hukum Taurat ada dikatakan kalaupun orang tidak punya ladang, dia boleh mengambil dari ladang orang. Ketika orang melakukan panen, kadang rame-rame atau dia punya pekerja, ketika panen, dia boleh mengutin dari bawah yang jatuh-jatuh. Ya, yang jatuh dari panenan itu boleh dia pungut dari tanah. Dia bekerja dengan luar biasa. Kalau kita baca Ruth dari pasal 2 itu dia bekerja, laporan dari pekerja Boas dibilang dari pagi dia nggak berhenti-berhenti sampai sekarang kerja. Ini wanita yang sangat tough, ya, pekerja keras, tidak mengeluh. Padahal dia punya banyak sekali alasan untuk mengeluh. Banyak sekali alasan. Tetapi dia tidak beralasan. Dia sikapnya positif dan solutif. Dia kerja, bahkan dia menanggung mertuanya yang sudah tua. Ya, kita tahu semua ceritanya. Akhirnya Ruth menikah dengan Boas. Ya, Ruth menikah dengan Boas. Tentu Boas melihat
Ada kualifikasi yang dimiliki oleh Rut. Ini orang yang luar biasa. Kalau kita baca seluruh kitab Rut itu, 4 pasal itu. Boas juga kagum melihat Rut yang begitu mengasihi mertuanya. Bahkan sudah beriman kepada Tuhan dari suaminya, Tuhan dari mertuanya. Ya, ketika mengatakan Allah mula Allah, wah ini pernyataan iman yang luar biasa. Ya, sehingga Boas mau, aku adalah salah satu orang yang memang bertanggung jawab untuk menebus engkau, katanya. Lalu akhirnya mereka menikah dan Rut menjadi bagian dari garis silsilah keturunan Daud dan keturunan Yesus Kristus. Luar biasa, seorang perempuan Moab, bukan orang Israel, bukan pribumi Israel, bukan lahir dari keluarga Ibrani, tidak. Dia orang Moab, ya. Orang Israel bilang itu orang kafir. Ya. Tapi dia dipakai Tuhan menjadi nenek moyang dari Daud dan Yesus Kristus. Dia berdamai dengan keadaan. Ada orang yang menyerah dengan keadaan, habis begini sih, habis begitu sih. Ya, ini enggak. Dia tetap positif, bukan positive thinking ya. Ya, kita tidak bisa mengatur keadaan yang menimpa. Banyak hal yang tidak bisa kita atur. Tetapi bagaimana kita meresponi keadaan, orang sekarang bilang itu tergantung Anda. Ya tentu tergantung Tuhan juga ya. Kalau Tuhan berkenan atau enggak. Nah, kemudian peka dan cepat tanggap. Kisah tentang Abigail, istri dari seorang Nabal. Nabal ini namanya aja Nabal. Nakal, bebal. Nakal dan bebal. Ya, jangan kasih anak Nabal ya. Nama anak. Ya. Daud ketika dikejar-kejar Saul kan dia seperti bergerilya ya di gurun, dia di padang gurun bersembunyi di gua-gua. Nah, Nabal ini orang kaya, orang tajir dari Karmel. Dia ternak domba, dikatakan 3.000 domba dan 1.000 kambing. Wah, ini Sultan Karmel ini, ya. Lalu dia suka anak-anak buahnya lah, pekerjanya menggembalakan kambing domba di padang gurun dan berulang kali ketemu sama pasukan Daud, termasuk Daud sendiri. Dan Daud dan pasukannya tidak pernah mengganggu. Ya, bahkan ikut menjaga. Nah, Daud ini juga nggak suka minta-minta, tapi namanya hidup di dalam pengejaran, ya modalnya di mana? Mau ternak nggak bisa, mau nanam nggak bisa, orang berpindah-pindah, namanya lagi dikejar Raja Saul, si Daud ini ya. Lalu pada hari raya Daud suruh anak buahnya, 10 orang utusannya, kamu pergi ke Nabal. Nabal tuh lagi gunting bulu domba, lagi acara lah, bikin pesta. Boleh nggak support logistik lah, kalau bahasa sekarang gitu. Ya support logistik nih, karena mereka pindah-pindah kan, perlu logistik. Nah, Nabal bilang, siapa itu Daud? Siapa itu Isai? Padahal Daud sudah pamornya naik, pengikutnya banyak. Ya, satu kali ketika Nabal itu menyombongkan dirinya dan mengecilkan Daud, anak buahnya yang 10 orang lapor. Kata Nabal begini, Pak Daud. Wah, Daud langsung emosi. Wih, belum tahu dia siapa Daud. Wah, ini kadang manusia ya, pride-nya ya. Dibilang siapa itu Daud, siapa itu Isai. Emosi Daud, dia ajak pasukan yang 400 orang. Sandanglah pedang, kata Daud. Kita serang itu Nabal. Lalu salah seorang utusan atau mata-mata lah dibilang ya, dari Abigail, karena kan ini keluarga kaya. Lapor. Pak Nabal bilang begini. Itu Daud sedang jalan mau ke sini akan memerangi dan memusnahkan keluarga Nabal. Abigail langsung cepat, peka dan cepat tanggap. Ya, ini cocok sekali dengan zaman sekarang. Cepat, tepat. Wah kan kalau dulu biar lambat asal selamat. Kalau sekarang mah tambah serem. Cepat, tepat. Waduh susah banget. Ya, susah banget. Abigail langsung inisiatif, dia nggak bilang sama suaminya Nabal yang nakal dan bebal itu, dia diam-diam dia suruh anak buahnya bawa gandum, bawa anggur, lalu bikin masakan, bikin kue, ya nanti baca 1 Samuel 25, bikin kue dibawa, dia pergi, lalu ketika dia udah lihat Daud dengan pasukannya dari gurun, katanya sedang turun, dia dibawa, dia langsung sujud di hadapan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Bilang, kasihanilah hambamu. Memang Nabal itu orang dursila katanya. Tapi janganlah kau tumpahkan, kotori tanganmu dengan darah orang. Kalau engkau nanti diangkat Tuhan menjadi raja, supaya jangan ada, kita bilang beban historis lah. Istilahnya gitu kalau bahasa sekarang ya. Ada beban historisnya.
Daud langsung bilang, iya, wah ini bijaksana ini perempuan ini. Akhirnya singkat cerita Nabal nggak jadi diserang sama Daud. Ya. Ini kualitas seorang wanita yang sangat baik, ya, yang sangat baik. Memang di bagian firman Tuhan ini juga dibilang Abigail ini cantik juga, ya. Tetapi sekali lagi, cantik itu relatif, ya. Yang penting peka dan cepat tanggapnya yang kita lebih tekankan. Kemudian gambaran dari Ratu Esther, bagaimana dia berani dan bijaksana. Esther ini hoki, ya, hoki. Banyak orang cantik tetapi menjadi ratu, waduh ini ada audisinya, ya, ada audisinya, nggak gampang. Ya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Esther diangkat menjadi ratu, menjadi ratu. Lalu dia yang tadinya dari orang buangan, orang susah tiba-tiba menjadi ratu. Ada banyak orang berubah, ya. Kadang orang bilang, wah dulu mah dia waktu masih susah, masih baik sama kita-kita. Sekarang kita panggil aja pura-pura nggak kenal. Ya, kadang ada orang yang gitu ya. Kadang itu kalau lagi reuni-reuni kan kadang gitu, reuni sekolah lah. Ya, wah si itu mah udah jadi gini, wah sekarang mah kita WA aja nggak dibales. Kita sih bukan siapa-siapa. Ya. Kadang keadaan yang semakin baik mengubah orang. Tapi Esther nggak gitu. Ya, walaupun dia udah jadi the first lady di kerajaan itu, dia masih ingat bangsanya. Bangsanya sedang dalam bahaya mau dimusnahkan oleh Haman. Lalu Mordekai menyampaikan pesan kepada Esther, ini bangsa kita mau dibabat habis sama Haman. Tolong kamu lakukan sesuatu. Kalau kamu tidak mau tolong, akan ada pertolongan dari pihak lain. Itu dikatakan oleh Mordekai. Ya. Tapi Esther dia tahu dari mana dia berasal. Dan segala kegemilangan posisi, ya, limpah ruahnya harta tidak mengubah dia. Ya, waduh ini kualitas yang sangat baik. Ya, kita belajar dari Esther. Bagaimana dia bilang kepada utusan Mordekai, kalian berpuasa 3 hari 3 malam. Saya juga akan berpuasa 3 hari 3 malam beserta dengan dayang-dayang saja. Tapi kalau memang saya tidak bisa menyelamatkan, ya sudah itu kehendak Tuhan. Tapi saya siap ambil risiko. Dia mengambil tindakan yang berani sekali. Tindakan melawan undang-undang. Yaitu menghadap raja tanpa undangan raja. Ya. Walaupun dia seorang permaisuri, nggak boleh, zaman itu nggak boleh menghadap raja kalau tidak dipanggil. Dipanggil baru boleh. Lah ini dia datang sendiri tanpa panggilan raja. Dalam undang-undang raja berhak menghukum mati dia. Ya. Tetapi dia berani ambil resiko itu demi apa? Ya, demi menyelamatkan bangsanya. Bisa tidak berhasil nggak? Bisa, bisa gagal. Tapi dia berani, ya, mengambil resiko, mempertaruhkan keselamatannya dia demi kaumnya, demi bangsanya. Wah, ini kualitas yang luar biasa. Kiranya kita belajar juga dari Ratu Esther. Bagaimana hidup yang baik, dia punya segalanya, tapi dia tidak melupakan bangsanya. Ya, luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir. Apakah Anda wanita terbaik? Ya, ini bagi yang wanita ya, yang pria nggak usah jawab. Apakah Anda wanita terbaik? Susah jawabnya ya. Susah. Karena kalau saya Pak, dari 4 itu saya punya 3 Pak. Wah, itu luar biasa. Ada yang harap gabungan dari semuanya. Wah, berarti kita lebih hebat daripada mereka berempat. Ya. Pernah saya diskusi sama istri saya gitu, artinya kamu ininya imannya seperti Abraham, rajin penginjilan seperti Paulus, gini. Lalu terakhir saya bilang, saya lebih hebat daripada semua tokoh Alkitab dong. Bagus-bagusnya mereka maunya ada di saya semua. Ya, nggak gampang. Maka kalau ditanya, apakah Anda wanita terbaik? Mungkin baiknya tanyanya kepada suami Anda. Pak, Ibu itu wanita terbaik atau bukan? Nggak usah dijawab ya, nanti rame pulang gereja. Iya. Jawabannya bagi saya iya dan tidak. Ya. Tidak ada orang yang terbaiknya sampai mentok, nggak ada. Ya. Istilahnya sekarang motivator bilang the best is yet to come.
yang terbaik, versi terbaik dari diri kita masih ada di depan. Tapi sekarang kita harus upayakan yang terbaik. Ya. Katakanlah anak umur 5 tahun, yang terbaik bukan dia bisa ngerjakan soal kalkulus, ya kuliahan yang matematika tahu. Ya, saya juga dengar cerita aja, susah kalkulus, saya nggak pernah belajar. Ya, anak IPS soalnya. Nah, anak TK kalau bisa pakai baju sendiri aja itu terbaik. Ya. Tapi kalau dia udah SMA, saya terbaik karena saya bisa pakai baju sendiri diketawain orang. Ya. Maka terbaik pada kondisi itu pada saat itu. Tapi terbaik di situ juga tidak harga mati, tidak ultimate. Itu tetap progresif. Ya. Maka kita harus tetap berkembang. Ya. Selalu ada ruang untuk berkembang. Jangan pernah merasa puas diri. Sebaliknya, jangan juga merasa terlalu rendah. Ya. Di Indonesia ini ada kesalahkaprahan. Menurut saya. Ya. Karena apa? Kalau dianggap makin putih kulitnya, dia makin cantik. Karena itu ada produk pemutih, nggak ada produk penggelap kulit di Indonesia. Ya. Lebih cerah kulit. Waduh. Jadi gitu ya. Padahal itu relatif sekali. Ya, kalau di Amerika justru yang agak gelap kulitnya itu dianggap lebih eksotis, lebih menarik. Makanya artis Indonesia yang ke sana menggelapkan kulit, jemur-jemur biar agak gelap, biar dianggap cantik untuk versi di sana. Ya, kalau di sini kita lomba-lomba whitening lotion, ya gitu kan. Ya, padahal itu sangat relatif sekali. Nah, maka mari kita memperhatikan kualitas-kualitas yang bukan yang tadi pertama ya tentang cantik, kaya, karir tinggi, tetapi mari kita lebih fokus kepada kualifikasi-kualifikasi rohani. Takut akan Tuhan, ya, peka, bijaksana, ya, lalu mengabdi bagi orang lain. Kalau kita mau jadi orang yang disukai, jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Pasti kita disukai, di mana saja, di gereja, di rumah, ya, di masyarakat. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, ya itu kalau kita mau jadi wanita terbaik. Jadi apakah kita sudah wanita terbaik yang perempuan? Ya, iya, tapi tidak. Ya. Iya, tapi masih ada sisi-sisi yang perlu kita perbaiki sehingga kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya. Jadi selamat berupaya menjadi wanita terbaik dan para pria, tolonglah pasangan Anda untuk menempuh itu semua. Ya, karena kadangkala wanita mau jadi wanita terbaik tapi tidak disupport oleh pasangannya. Karena dua sudah menjadi satu. Harus saling support. Harus saling support. Supaya semakin istri kita semakin baik, suaminya juga akan semakin baik. Ya kan pepatah mengatakan, di balik seorang pria hebat pasti ada apa ya? Pasti ada wanita hebat. Ya, itu udah hukumnya. Tapi kalau pasangan tidak mendukung, maka pasangannya juga akan susah untuk terus semakin baik. Ya, karena dua sudah menjadi satu. Maka selamat, Anda adalah wanita terbaik, tapi bukan untuk berkompetisi dengan orang lain, tetapi berkompetisi dengan diri sendiri. Ya, kita menjadi wanita terbaik bukan supaya orang lain kalah, tidak. Ya. Jadilah versi terbaik dari diri masing-masing. Tetapi jangan pernah berhenti, jangan pernah puas karena yang terbaik masih akan datang. Jadi upayakan terus. Selamat Hari Ibu bagi kita semua.